Halo teman pajak semua, semoga kabarnya baik. Di video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu Cortex gitu ya. Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk teman pajak semua yang baru dapat channel ini untuk subscribe, kemudian nyalain lonceng notifikasinya supaya ketika saya upload video terbaru, teman pajak itu langsung dapat update-nya di dashboard YouTube-nya ataupun di handphone gitu ya, YouTube handphone. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini supaya channel ini tetap ada gitu. Lalu, kenapa Bapak baru bikin sekarang? Cortex kan sudah banyak gitu. Betul. Saya ikut-ikutan. Kemudian, tujuan dari saya mengupload video ini adalah saya mau menginformasikan teman pajak semua yang baru subscribe ataupun teman pajak yang sudah subscribe bahwa saya akan mengadakan webinar free di channel Telegram. Jadi pastikan teman pajak semua itu join channel Telegramnya supaya tidak ketinggalan webinar yang akan kita adakan di tanggal yang sudah ditentukan di channel Telegram kita teman pajak. Jadi make sure join, kemudian ikuti daftar gitu ya untuk dapat eksklusif konten gitu ya, bisa dibilang eksklusif konten edukasi terkait Cortex, karena di dalam webinar tersebut kita tidak memperkenalkan lagi apa itu Cortex dan sebagainya, tapi kita akan melakukan diskusi penuh gitu ya. Kita akan istilahnya kupas tuntas fitur, menu, dan apa saja di dalam Cortex. Jadi kita akan praktek langsung menggunakan real dari simulasi Cortex-nya. Kita akan mengakses di dalam fitur Cortex dari A sampai Z-nya, dan di dalam webinar kita tidak akan melakukan presentasi panjang apa itu Cortex dan sebagainya. Di situ justru kita akan melakukan diskusi terkait persiapan yang mungkin perlu kita lakukan sebagai wajib pajak yang akan menerapkan atau menggunakan Cortex nantinya. Karena saat ini 4 Desember 2024 kita sudah memasuki tahun akhir gitu ya, bisa dibilang di penghujung tahun, dimana penerapan Cortex-nya sendiri itu mulai 1 Januari 2025. Artinya kita sudah dekat ya waktunya untuk beralih, bisa dibilang. Jadi tujuan dari webinar yang akan kita adakan supaya teman pajak tuh sudah tidak lagi gagap, istilahnya ya. Kita tidak gagap, kemudian kita lebih luas menggunakan Cortex, dan kita juga sudah siap menggunakan Cortex, dan kita juga sudah tahu apa yang perlu kita siapkan, siapa yang akan kita tunjuk gitu ya. Tujuan dari webinar ini juga diarahkan atau ditujukan kepada mereka sebagai konsultan pajak, kemudian pelaku pajak, dalam hal ini PIC yang ditunjuk perusahaan untuk melakukan administrasi perpajakan ya. Jadi video kali ini hanya bridging bahwa teman pajak konten gitu ya, kita akan melakukan webinar ya. Konten dari video kali ini adalah bridging informasi bahwa kita akan melakukan webinar ya. Silahkan dicek di deskripsi, join channel Telegramnya, daftar registrasi ya, isi daftar form registrasi, kemudian tinggal tunggu tanggal webinarnya gitu ya. Kita akan kupas tuntas secara full dari A sampai Z-nya terkait Cortex. Nah, supaya konten ini ada isinya, kita akan ngebahas sedikit, atau saya introduction sedikit terkait Cortex ya. Apa itu Cortex gitu ya? Nah, apa sih Cortex? Cortex adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk ya mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Tentu saja terkait pajak gitu ya. Cortex sendiri adalah output system yang dihasilkan dari PMK nomor 81 tahun 2024 ya. Jadi pasal yang isinya panjang di dalam PMK tersebut, output hasilnya adalah si Cortex-nya ini ya. Di dalam Cortex sendiri sudah dijelaskan bagaimana melakukan dari awal, dalam arti persiapan wajib pajak sebelum menggunakan Cortex gitu ya. Itu dijelaskan seluruhnya di dalam PMK nomor 81, dan tata cara penggunaannya pun dijelaskan sampai dengan aturannya. Beberapa poin penting yang
perlu digarisbawahi yang mungkin bisa menjadi catatan adalah pada pada Cortex ataupun pada PMK nomor 81 tahun 2024 ada perubahan sedikit di mana pada aturan pajak sebelum-sebelumnya untuk batas waktu pembayaran pajak itu dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi di dalam PMK nomor 81 setelah penyesuaian dengan Cortex itu diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita ada tenggang waktu 5 hari lebih lama dibandingkan masa pembayaran untuk PPh masa sebelum-sebelumnya pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan implementasi Cortex seluruhnya diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu kita ngebahas nih PMK 81 2024 itu tujuannya apa sih gitu. Kenapa ini akhirnya dikeluarkan atau sebenarnya dasarnya apa sih gitu. PMK 81 ini akhirnya keluar. Nah, PMK 81 2024 ini beberapa poin yang sudah saya rangkum kurang lebih adalah: 1. Meningkatkan penerimaan negara melalui sistem administrasi yang lebih efisien, di mana efisien dalam arti menjadi satu pintu teman pajak ya. Ini menjadi satu pintu di dalam sistem Cortex. Seperti yang teman pajak sudah alami, bisa dibilang pembayaran, pembuatan ID billing, kemudian pembuatan bukti potong, itu kita lakukan di satu tempat namanya DJP Online ya. Sedangkan untuk PPN kita masih menggunakan dua platform, di mana web e-faktur desktop gitu atau menggunakan web base yang disediakan oleh beberapa apa sih istilahnya ya, PJAP gitu ya, beberapa platform yang ditunjuk oleh kantor pajak sebagai pihak ketiga untuk membuat faktur pajak. Itu kita sebutnya PJAP. Kepanjangannya saya lupa ya, tapi disediakan gitu ya oleh PJAP tersebut untuk melaporkan dan membuat e-faktur di tempatnya mereka, di platform yang disediakan. Nah, efisien dalam hal ini menjadi satu pintu. Di Cortex kita membuat seluruh dokumen perpajakan itu di dalam Cortex-nya. Kemudian poin berikutnya adalah mendukung perekonomian nasional dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan. Tentunya didukung dengan pasal-pasal yang mendukung gitu ya, mendukung tentang aturan yang diterbitkan atau yang disebutkan di dalam PMK-nya sendiri. Kemudian menyesuaikan peraturan perpajakan dengan implementasi Cortex sistem. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa implementasi yang diterapkan di mana pembayaran dan pelaporan itu menjadi satu gitu. Pembayaran dan pelaporan menjadi satu. Ketika wajib pajak sudah membuat ID billing kemudian membayar, itu SPT-nya otomatis terlapor teman pajak. Ya, jadi ada sedikit perbedaan di sini. Kemudian mendukung pengawasan yang lebih efektif oleh Ditjen Pajak. Tentunya gitu ya, karena ketika wajib pajak sudah melakukan administrasi perpajakan menggunakan Cortex, data yang disubmit itu masuk ke dalam database masing-masing kantor pajak WP terdaftar. Artinya wajib pajak menjadi lebih terawasi, bisa dibilang, dalam proses pengawasan masing-masing kantor pajaknya. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Nah, secara transparansi tentu saja wajib pajak secara sadar gitu ya mensubmit dan melaporkan kemudian membayarkan perpajakannya secara sukarela, bisa dibilang, melalui sistem Cortex-nya sendiri gitu ya. Mereka melakukan penginputan di dalam Cortex, kemudian menerbitkan ID billing, melakukan pembayaran dan melaporkan SPT yang setiap bulan dibuat gitu ya, ataupun SPT tahunan badannya nanti. Kemudian akuntabilitas dalam hal ini adalah kantor pajak mengakui bahwa data yang disubmit wajib pajak ini udah benar gitu ya. Jadi jika memang ada pembetulan itu lain hal. Tapi dalam hal ini ketika data inputan dari wajib pajak ini sudah tersubmit, terlapor, maka data yang disubmit dan diterima oleh kantor pajak merupakan data yang benar. Jadi wajib pajak secara sadar melaporkan, kemudian kantor pajak menerima data tersebut sebagai data yang sah gitu ya, data yang benar. Kurang lebih Cortex seperti itu teman pajak. Jadi poinnya adalah konten kali ini saya mau bilang bahwa channel Telegram teman pajak itu mengadakan free webinar. Jadi make sure untuk join supaya
Mungkin teman pajak yang sudah ikut webinar tapi kemarin misalnya ada pertanyaan yang belum disampaikan, kemudian tidak bisa menyampaikan karena jumlah pertanyaannya dibatasi oleh kantor pajak misalnya atau penyelenggara webinar. Jadi kami memberikan kesempatan buat teman pajak untuk bertanya lebih lanjut, atau misalnya ada hal lain yang kemarin mungkin masih penasaran gitu ya, atau bahkan sebenarnya belum tahu Cortex itu seperti apa, kemudian fungsi Cortexnya nanti seperti apa ketika kita sudah login gitu. Jadi webinar kali ini atau webinar yang akan kita adakan lebih kepada diskusi, kemudian ya persiapan lah ya sebagai wajib pajak, sebagai pelaku pajak, baik itu konsultan ataupun pekerja pajak, untuk benar-benar bisa tanggap dan bisa lebih luas dalam penggunaannya. Jadi yang diharapkan sebagai pelaku pajak, satu, sebagai konsultan kita bisa men-charge lebih mahal tentunya ya. Kemudian untuk pelaku PIC yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab untuk administrasi perpajakan perusahaan, mungkin bisa consider untuk minta naik gaji ya. Kurang lebih seperti itu untuk tujuan dari diskusi ini. Jadi ketika ditanya oleh pemilik perusahaan, kamu ngerti nggak Cortex? Kamu bisa nggak menggunakan Cortex gitu? Kalau bisa, gimana caranya dan sebagainya. Dengan diadakannya webinar ini, yang diharapkan outputnya adalah teman pajak semua itu bisa gitu ya melakukan administrasi perpajakan, baik itu PPH ataupun PPN. Karena tujuan dari atau tujuan awal dari Cortex ini diimplementasikan 1 Januari mendukung dan mengarahkan supaya wajib pajak itu melakukan perpajakannya secara satu pintu di tempat Cortex-nya. Jadi sudah tidak terpisah lagi melalui DJP online ataupun web e-faktur nantinya. Jadi per 1 Januari PPH dan PPN masa Januari diharapkan seluruh wajib pajak sudah menggunakan Cortex. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk bridging video kali ini, supaya teman pajak tuh bisa gabung ya, bisa gabung di channel Telegram teman pajak, gabung di webinar, kita diskusi. Kurang lebih gitu diskusinya terkait persiapannya kita sebagai wajib pajak menyambut penerapan Cortex pada tahun 2025 periode Januari. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih banyak.